Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini kita tengah berada di bulan Rajab, tepatnya di Jumat pertama bulan Rajab, yang mana Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain 3 bulan lainnya, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Itulah agama Allah yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan Rajab ini ada salah satu undayan doa yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk kita senantiasa baca di bulan yang mulia ini, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Dalam doa ini dengan jelas kita diajarkan untuk memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini dan mengharapkan tersampainya umur kita sampai bulan Ramadan. Kenapa harus memohon keberkahan kepada Allah? Karena dengan keberkahan dari Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan kebaikan dan kedamaian, serta insya Allah kita akan dimudahkan berbuat ketaatan kepada Allah. Kemudian kenapa harus memohon tersampainya umur kita ke dalam bulan Ramadan? Karena kita tidak tahu, hadirin, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil hidup kita. Boleh jadi kita yang hadir saat ini mungkin ada yang diberikan jatah hidup beberapa tahun lagi, mungkin ada yang diberikan jatah hidupnya beberapa bulan lagi, dan mungkin ada yang diberikan jatah hidupnya beberapa minggu lagi. Yang pasti Allah sudah menentukan kapan kita semua akan menghadapinya. Karena itulah jauh-jauh hari di bulan Rajab ini kita memohon kepada Allah agar umur kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan, sehingga kita nantinya bisa beribadah dengan mudah di bulan yang mulia tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun yang ingin maksimal beribadah di bulan Ramadan, hendaknya menjadikan bulan Rajab ini sebagai start, sebagai permulaan untuk mencapai hal tersebut. Karena kita tidak akan mungkin sekonyong-konyong nanti di bulan Ramadan itu bisa membaca Al-Quran yang banyak dan menghatamkan Al-Quran kalau kita tidak melatih diri, kalau kita tidak memperhatikan diri kita membaca Al-Quran dari bulan Rajab ini. Kita tidak mungkin menikmati setiap ibadah sunnah yang disunnahkan di bulan Ramadan nanti kalau kita tidak banyak-banyak melatih diri untuk kita melakukan hal-hal yang sunnah tadi dalam bulan Rajab ini. Oleh karena itu, ulama menggambarkan bahwa bulan Rajab adalah bulan di mana tempat kita menanam kebaikan dan amalan, dengan harapan ketika nanti di bulan Ramadan kebaikan dan amalan tersebut akan menjadi kebiasaan dan karakter kita, sehingga di bulan Ramadan kita akan semakin mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita di bulan Rajab ini adalah yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Meskipun kita tahu hadis-hadis yang secara khusus menyebutkan tentang puasa di bulan Rajab ini kedudukannya dhaif, tapi para ulama sepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif li fadailil a'mal, untuk keutamaan beramal. Di antara hadis tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu sungai yang disebut dengan Rajab. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Man shama yawman min Rajab saqahu Allahu min dzalikan nahr. Siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya minum dari sungai tersebut. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan para ulama 4 mazhab sepakat
bahwa disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Rajab ini sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tujuan dari puasa sunnah bulan Rajab ini adalah agar kita terbiasa nanti dan terlatih berpuasa ketika kita memasuki bulan Ramadan, dan agar kita memasuki bulan Ramadan nanti dengan ruh yang suci karena telah dibersihkan melalui puasa di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian jika kita tidak mampu puasa, maka amalan yang kedua yang perlu kita perbanyak di bulan Rajab ini adalah memperbanyak salat sunnah. Baik itu salat tahiyatul masjid ketika kita masuk dalam masjid, salat rawatib yang mengiringi salat-salat fardu, salat duha, salat tahajud dan lain-lain. Semakin banyak kita salat sunnah, semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hamba-hambaku itu mendekatiku dengan amal sunnah sehingga dengan itu aku mencintainya. Maka kita garis bawah di sini, selain daripada fardu, selain daripada amalan-amalan fardu, amal yang bisa menggapai kita, mengantarkan kita ke dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan-amalan sunnah. Yang mana kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Wala in sa'alani la'utiyannah wala in ista'adzani la'u'izannah." Jika ia memohon kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan jika ia meminta perlindungan dariku, tentu akan aku berikan perlindungan kepadanya. Hadis ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga semakin banyak tempat salat yang kita tempati dengan salat-salat sunnah kita, maka tempat-tempat itu kelak akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu jika kita tidak mampu juga memperbanyak salat sunnah di bulan ini, maka yang ketiga adalah kita memperbanyak zikir dan memperbanyak Al-Quran di bulan Rajab yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, ketahuilah Allah juga pasti akan mengingatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang datangnya dari Abu Hurairah. Beliau berkata, yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan senantiasa bersamanya ketika ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi, jika hambaku mengingatku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan jika hambaku mengingatku dalam keramaian atau dalam kumpulan jamaah, maka aku pun akan menyebut-nyebut mereka pada kumpulan jamaah para malaikat yang tentu jamaah tersebut lebih baik daripada jamaah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika Allah sudah mengingat kita, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang tenang, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan, baik pada saat kita hidup di dunia ini, terlebih lagi saat kita meninggalkan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti ia masuk surga. Dan tentu inilah yang menjadi dambaan dan cita-cita kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan hidayah agar kita bisa selalu beribadah kepadanya di bulan-bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.